Katolik. Minggu, 22 Februari 2026. Melawan godaan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Matius bab 4, ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, ada beberapa cara yang digunakan oleh iblis untuk menggoda manusia. Cara yang paling ampuh dan paling sering digunakan ialah cara halus. Dan bahan godaannya ialah segala sesuatu yang menggiurkan. Godaan itu disebut godaan ketika hal yang ditawarkan sungguh-sungguh menarik hati. Oleh karena itu, kita harus waspada, membuka mata hati dan pikiran kita. Injil hari ini menceritakan pengalaman Yesus yang digoda oleh iblis. Bahan godaan yang diajukan iblis, pertama berkaitan dengan makanan, dan kedua berkaitan dengan harta dan kekuasaan. Jika dilihat dari zaman sekarang, godaan tersebut berkaitan dengan ekonomi dan kekuasaan politik. Sudah berapa banyak orang di negeri ini yang melakukan 4S, sikut sana, sikut sini, demi mendapatkan kekuasaan politik dan kemapanan ekonomi. Banyak cara digunakan dan dihalalkan demi tercapainya tujuan tersebut. Lalu, makna apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini? Pertama, Yesus berpegang teguh pada firman Allah dalam menghadapi godaan. Kedua, sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap iblis yang sedang menggodanya. Dua sikap ini sangat penting bagi kita untuk menghadapi godaan-godaan iblis. Cara halus yang digunakan oleh iblis wajib kita tolak dengan tegas dan tanpa kompromi. Tetapi, seringkali hati kita kendor, bimbang, dan ragu menghadapi tawaran iblis yang menggiurkan itu. Mengatasi hati yang bimbang, Yesus memberi contoh kepada kita untuk tetap berpegang pada sabda Allah. Bacaan-bacaan hari ini menggambarkan dua adegan kontras. Kejatuhan manusia pertama karena godaan, Kejadian bab 3 ayat 1-7, dan kemenangan Yesus atas godaan di padang gurun. Matius bab 4 ayat 1-11. Adam dan Hawa jatuh karena membiarkan tipu daya iblis masuk ke dalam hati. Mereka tergoda oleh keinginan menjadi seperti Allah, dan akhirnya kehilangan kepercayaan kepadanya. Sebaliknya, Yesus menunjukkan bahwa godaan dapat dihadapi dan dikalahkan, asalkan kita berakar pada firman dan percaya pada penyelenggaraan Allah. Rasul Paulus dalam surat kepada umat di Roma menjelaskan bahwa karena satu orang, dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi karena satu orang juga, yakni Kristus, anugerah keselamatan dianugerahkan kepada semua orang. Ini menjadi dasar harapan kita. Dosa bukan akhir dari segalanya. Dalam Kristus, kita punya kekuatan untuk memperbaharui diri dan melawan kuasa dosa yang merusak relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan ciptaan. Yesus dicobai untuk memikirkan kebutuhan diri, mencari kekuasaan, dan memanipulasi Allah demi keuntungan pribadi. Ini sangat relevan dalam dunia kita sekarang, di mana banyak orang tergoda untuk menghalalkan segala cara demi kenyamanan, jabatan, atau pengaruh. Di tengah kebudayaan instan dan hedonis, kita diajak untuk bertanya, apakah keputusan dan tindakan kita selaras dengan kehendak Allah? Puasa, pantang, dan amal kasih dalam masa Prapaskah ini bukan sekedar kewajiban rohani, melainkan sarana untuk mendidik hati agar lebih peka terhadap suara Tuhan dan penderitaan sesama. Ketika kita memilih untuk menahan diri, berbagi dengan mereka yang kekurangan, dan melawan ketidakadilan, kita sedang meneladani Kristus yang setia pada kehendak Bapa, bahkan dalam kesulitan. Maka, marilah kita menghidupi masa taubat ini dengan lebih sungguh-sungguh.
bukan hanya dengan meninggalkan dosa pribadi, melainkan juga berani melawan godaan dunia yang mengabaikan martabat sesama dan merusak hidup bersama. Dunia menanti kesaksian kita, orang-orang yang tetap memilih setia kepada Allah dan memperjuangkan kasih dalam kehidupan sosial. Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar mampu melawan godaan dan setia memilih jalan kasih serta keadilan dalam hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.